Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang endapan sedimenter. Saya Teguh Rizky Al-Mubdi akan menjelaskan apa itu mineral biji sedimenter, bagaimana terbentuknya, dan cara pembagiannya. Langsung saja, apa itu endapan sedimenter? Mineral biji sedimenter adalah mineral biji yang ada kaitannya dengan batuan sedimen, dibentuk oleh pengaruh air, kehidupan udara selama sedimentasi, atau pelapukan maupun dibentuk oleh proses hidrotermal. Mineral biji sedimenter umumnya mengikuti lapisan atau stratiform atau berbatasan dengan litologi tertentu atau strata bound. Endapan-endapan biji ini sebenarnya sama saja dengan batuan sedimen biasanya. Hanya karena sifat-sifat fisik dan kimianya yaitu kadar, jumlah, dan lain-lain berbeda, maka endapan ini merupakan endapan yang ekonomis. Endapan ini bisa terdiri dari bahan-bahan anorganik maupun organik dan batuan asalnya adalah batuan-batuan lain yang sudah mengalami desintegrasi. Endapan sedimenter yang cukup terkenal karena proses mekanik seperti endapan timah letakkan di daerah Bangka Belitung dan endapan emas placer di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Barat. Endapan sedimenter karena pelapukan kimiawi seperti endapan bauksit di Pulau Bintan dan laterit nikel di Pomalas atau Sorowako, Sulawesi Tengah atau Selatan. Ya, mineral-mineral yang terdapat endapan placer antara lain granit, emas, magnetit, platinum, dan sebagainya. Y.B. Kauser pada tahun 1979 membagi pembentukan mineral sedimenter berdasarkan sumber metal dan berdasarkan host rocknya. Berdasarkan sumber metal dibagi dua, yaitu endapan supergen, yaitu endapan yang metalnya berasal dari hasil rombakan batuan atau biji primer, serta endapan hipogen, yaitu endapan yang metalnya berasal dari aktivitas magma atau epithermal. Sedangkan berdasarkan host rocknya dengan pengendapan batuan sedimen dibagi dua, yaitu endapan singenetik, yaitu endapan yang berbentuk bersamaan dengan terbentuknya batuan, serta endapan epigenetik, endapan mineral terbentuknya setelah batuan ada. Baiklah, sekarang saya akan sedikit menjelaskan tentang dispersi geokimia primer dan dispersi geokimia sekunder. Dispersi geokimia primer adalah dispersi kimia yang terjadi di dalam kerak bumi, meliputi proses penempatan unsur-unsur selama pembentukan endapan biji, tanpa memperhatikan bagaimana tubuh biji terbentuk. Sedangkan dispersi geokimia sekunder adalah dispersi kimia yang terjadi di permukaan bumi, meliputi pendistribusian kembali pola-pola dispersi primer oleh proses yang biasanya terjadi di permukaan, antara lain proses pelapukan, transportasi, dan pengendapan. Di sini kita sudah menemukan perbedaan yang jelas, yaitu tempat terjadinya. Dan sekarang berdasarkan tempat di mana diendapkan, placer atau mineral letakkan dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, endapan placer eluvium ditemukan dekat atau sekitar sumber mineral biji primer. Yang kedua, placer alluvium merupakan placer terpenting, terbentuk di sungai, bergerak kontinu oleh air. Pemisahan tempat karena berat jenis. Mineral biji yang berat akan bergerak ke bawah sungai. Yang ketiga itu ada placer laut atau pantai. Endapan ini terbentuk oleh karen aktivitas gelombang memukul pantai dan mengabrasi dan mencuci pasir pantai. Dan yang terakhir adalah fosil placer, merupakan endapan primer purba yang telah mengalami pembatuan dan kadang-kadang termetamorfkan. Saya akan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut.
Hal-hal yang mempengaruhi pembentukan endapan sedimentasi. Lingkungan plaster dibedakan dari lingkungan sedimen lainnya karena sangat dipengaruhi oleh sumber batuan asal dan kondisi geomorfologi tempat pengendapannya antara lain. Batuan sebagai sumber geologi yang menentukan diendapkannya jenis-jenis mineral di dalam plaster. Iklim dan kondisi kimiawi merupakan gabungan penentu terjadinya tingkat dan bentuk mineral-mineral setelah dibebaskan dari sumbernya. Yang ketiga, kondisi geometris dan batas permukaan yang mencerminkan kendala-kendala fisik pada saat transportasi dan pengendapan. Yang terakhir, unsur-unsur perubahan lingkungan yang mengubah penyebaran mineral. Klasifikasi plaster berdasarkan genesanya. Berdasarkan keterkaitan plaster dengan teknis eksplorasi dan penambangannya, McDonald membagi lingkungan pengendapan plaster atas benua, transisi, dan laut, di mana yang pertama terdiri atas sublingkungan eluvial, koluvial, fluviatil, gurun, dan glasial. Kemudian saya akan menjelaskan plaster residual dan plaster eluvial. Plaster residual merupakan partikel mineral biji pembentuk jebakan terakumulasi langsung di atas batuan sumbernya. Contoh, urat mengandung emas atau kasiterit yang telah mengalami pengrusakan atau penghancuran kimiawi dan terpisah dari bahan-bahan batuan yang lebih ringan. Jenis jebakan ini hanya terbentuk pada permukaan tanah yang hampir rata, di mana di dalamnya juga ditemukan mineral-mineral ringan yang tahan reaksi kimia, misalnya beril. Yang kedua, placer eluvial. Partikel mineral atau biji pembentuk jenis jebakan ini diendapkan di atas lereng bukit suatu batuan sumber. Di beberapa daerah ditemukan placer aluvial dengan bahan-bahan pembentuknya yang bernilai ekonomis terakumulasi pada kantong-kantong permukaan batuan dasar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang placer sungai, placer pantai, dan placer eolin. Placer sungai. Jenis ini paling penting terutama yang berkaitan dengan biji emas yang umumnya berasosiasi dengan biji besi, di mana konfigurasi lapisan dan berat jenis partikel mineral menjadi faktor-faktor penting dalam pembentukannya. Telah dikenal bahwa fraksi mineral berat dalam jebakan ini berukuran lebih kecil daripada fraksi mineral ringan. Seperti mineral berat pada batuan sumber, beku dan malihan terbentuk dalam ukuran lebih kecil daripada mineral utama pembentuk batuan. Atau pemilahan dan susunan endapan sedimen dikendalikan oleh berat jenis dan ukuran partikel. Selanjutnya yaitu placer pantai. Jebakan ini terbentuk sepanjang garis pantai oleh pemusatan gelombang dan arus air laut di sepanjang pantai. Placer pantai, beach placer, terjadi pada kondisi topografi berbeda yang disebabkan oleh perubahan muka air laut, di mana zona optimum pemisahan mineral berat berada pada zona pasang surut dari suatu pantai terbuka. Konsentrasi mineral juga dimungkinkan pada hasil bentukan gelombang laut. Mineral-mineral terpenting yang dikandung jenis jebakan ini adalah magnetit, ilmenit, emas, kasiterit, intan, mozanit, runtil, senotim, dan zirkon. Selanjutnya, ketiga yaitu placer eolin, merupakan bentang alam yang dibentuk karena aktivitas angin. Placer ini banyak dijumpai pada daerah gurun pasir. Gurun pasir sendiri lebih diakibatkan adanya pengaruh iklim. Gurun pasir diartikan sebagai daerah yang mempunyai curah hujan rata-rata kurang dari 25 cm per tahun, sedangkan cara transportasi oleh angin pada dasarnya sama dengan transportasi air, yaitu secara melayang dan menggeser di permukaan. Secara umum, partikel halus, yaitu debu, dibawa secara melayang dan yang berukuran pasir dibawa secara menggeser di permukaan. Pengangkutan secara traction atau permukaan ini meliputi meloncat dan menggelinding. Pengendapan oleh angin, jika kekuatan angin yang membawa material berkurang atau jika turun hujan, maka material-material pasir dan debu tersebut akan diendapkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode pendambangan endapan sedimenter yang terbagi menjadi 3. Yang pertama ada panning dan sluicing, yang kedua ada hydraulic mining, dan yang ketiga ada dredging. Jadi, yang pertama ada panning dan sluicing. Metode ini merupakan cara penambangan yang masih sangat tradisional atau manual dengan peralatan yang sangat sederhana seperti dulang atau pen. Karena pada umumnya menggunakan dulang, sehingga metode ini sering disebut juga dengan panning. Metode ini sering digunakan pada tahap eksplorasi, yaitu sebagai metode sampling endapan sedimenter. Mekanisme dasar pemisahan mineral dari material pengotor merupakan perbandingan berat jenis.
dan kecepatan atau aliran air ketika dulang digoyang-goyangkan dengan arah memutar. Material pengotor dengan berat jenis yang lebih ringan daripada butiran emas akan terlempar keluar, sedangkan butiran emas akan tetap berada pada dasar dulang. Kelemahan dari metode ini yaitu tingkat keperolehan yang sangat rendah, walaupun proses ini sangat dipengaruhi oleh keterampilan dari si pendulang. Karena bahwasannya masih banyak butiran emas yang halus dan berbentuk pipih akan ikut terbawa bersama dengan material pengotornya. Cara penambangan ini dapat dilakukan secara individu maupun secara berkelompok. Yang kedua ada hydraulic mining. Secara geologi, suatu endapan sedimenter merupakan suatu konsentrasi mekanis dari mineral berat yang akan menjadi endapan biji apabila menguntungkan dari segi nilainya. Pada umumnya, endapan ini adalah emas, intan, timah, titanium, platina, tungsten, kromit, magnetit, dan fosfat. Placer diklasifikasikan oleh media sebagai aluvial, glasial, marin, dan eolian. Dari segi lokasi, endapan ini diklasifikasikan sebagai residual, jenjang, stream, pantai, dan padang pasir. Metode hidrolik merupakan cara pengambilan material dengan menggunakan tenaga hidrolik atau semprotan air dengan menggunakan kombinasi antara pompa dengan hidrolik atau giant. Syarat utama dari metode ini yaitu ketersediaan air yang cukup. Kemudian material hasil penggalian akan ditaruh ke suatu sumuran yang kemudian akan dipompa ke suatu instalasi yang disebut jig. Persyaratan dasar untuk metode hidrolik pada penambangan timah yaitu yang pertama merupakan endapan-endapan aluvial dengan berciri-ciri lunak, lebar terbatas, dan terbentuk di dekat permukaan. Yang kedua, ketersediaan air yang cukup. Dan yang terakhir, kadar endapan biji yang lebih besar dari 2,5 kW per Sm. Di sini saya akan menjelaskan tentang dragging. Dragging adalah suatu metode pengambilan material dengan menggunakan peralatan yang disebut drag atau kapal keruk. Metode ini adalah sistem yang diterapkan di perairan. Syarat utama metode ini adalah air yang cukup untuk mengapungkan kapal keruk. Kapal keruk ini dapat dioperasikan di lepas pantai atau offshore mining, laut, pantai, dan sungai. Metode ini juga dapat dioperasikan di daratan yang berair. Kapal keruk ini utamanya digunakan untuk menggali endapan aluvial atau placer seperti emas, timah putih, dan lain-lain. Kemudian, contoh penggunaan kapal keruk adalah seperti tambang timah di Pulau Bangka Belitung dan di Pulau Singkep. Penggunaan pasir, penggerukan pasir di sungai-sungai atau laut. Dan contoh kapal keruk yang digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu kapal keruk laut, kapal keruk darat, dan kapal keruk amfibi. Jika ditinjau dari cara kerjanya, pengambilan kapal keruk dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu kapal keruk mesin gali mangkuk MGM, kapal keruk mesin gali isap MGI, dan kapal keruk grab dan dipper. Terus kita akan membahas perbedaan utama antara kapal keruk jenis MGM dan jenis MGI adalah dalam peralatan penggalian perlengkapan pencucian biji timah. Peralatan gali pada kapal keruk jenis MGM berupa rangkaian mangkuk-mangkuk, sedangkan pada jenis MGI berupa cutter atau pompa isap. Peralatan pencucian kapal keruk jenis MGM pada umumnya berupa peralatan yang meliputi rotary, screen, dan jig yang diletakkan di atas ponton, sedangkan kapal keruk jenis MGI umumnya berupa sluice box atau disebut juga sakar atau polong, atau jig dan meja goyang yang diletakkan di luar ponton atau di luar kapal. Drag dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Mekanik. Yang pertama mekanik. Mekanik itu terbagi menjadi 3, yaitu bucket line, bucket wheel suction, dan dripper. Yang kedua itu hydraulic suction dan cutter head. Sekian pembahasan dari saya. Terima kasih.
kelebihan dari kekurangan dari metode penambangan placer. Jadi yang pertama itu ada planning and squeezing. Di kelebihan planning and squeezing itu ada membutuhkan modal yang minim untuk menambang. Terus keuntungan langsung diperoleh oleh masyarakat sekitar daerah tambang, dan kekurangannya sendiri itu ada merusak lingkungan dan sarang penyakit bila terlalu banyak yang menambang gitu. Terus yang kedua ada metode hidrolik atau hidrolika. Itu kelebihannya yang pertama produktivitas tinggi dan pertambangan rendah biaya, dan kekurangannya itu ada kerusakan lingkungan yang parah, khususnya dapat mencemari air. Terus terbatas untuk deposito yang dapat diserang dengan hidrolik. Terus yang ketiga, yang terakhir ada metode kapal keruk. Di dalam metode kapal keruk ini ada kelebihannya yaitu paling produktif dari semua metode. Dan yang kedua terendah pertambangan biaya. Dan yang ketiga adalah laju produksi tinggi, persyaratan tenaga kerja rendah, itu sekitaran 10 atau 3 orang karyawan. Terus kekurangannya yang pertama ada di lingkungan yang rendah, yang parah, kecuali perlindungan yang rumit, dieksekusi kerusakan dilarang di beberapa negara bagian. Dan yang kedua itu ada terbatas untuk deposito yang tidak dikonsolidasi, yang hancur diserang hidrolik atau gabungan. Terus yang ketiga tinggi modal investasi dengan kapal keruk besar. Mungkin hanya ini saja yang saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.